merupakan awal yang memberi dasar sekaligus mengarahkan dan memberi warna terhadap hidup Bapak Ibu, saudara-saudari yang akan ditapiskan untuk menjadi diaken dan penatua. Dan karena itu kita semua jangan menganggap bahwa proses penabisan ini sebagai hal yang biasa saja. Sebab menjadi pemimpin bagi jemaat tidaklah mudah. Sebab kita menjadi pemimpin bukan menjadi tuan atas jemaat, tetapi kita menjadi hamba yang siap untuk melayani. Karena itu letakkan di dalam hatimu firman Tuhan untuk menjadi pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Dengarlah firman Tuhan di hari ini. Ini merupakan sebagian dari nasihat surat pastoralnya yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius. Paulus ini adalah representasi pelayan senior. Ia memberi nasihat dan pesan bagi pelayan junior yang kalau sesuai surat ini diperuntukkan bagi Timotius. Dalam semua surat pastoral, Paulus juga menulis surat kepada Titus sebagai rekan kerjanya. Mereka bertiga ini terkenal di jemaat-jemaat di wilayah di luar Palestina, jemaat Kristen. Dikenal karena teladan mereka dalam memberitakan Injil Kristus. Dan karena itu sebelum Paulus meletakkan jabatannya, Paulus bilang, aku sudah mengakhiri pertandingan imanku. Lebih dahulu ia memberi nasihat kepada pelayan Tuhan. Ya bisa saja Bapak Ibu penatua dan diaken yang tidak pernah mengirim tugas ini sesuai masa priorisasi berdasarkan peraturan gereja kita. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Mungkin ada yang masih rindu ya melanjutkan ini. Karena tadi doa saja di belakang untuk menangis. Semua melepaskan tanggung jawab ini. Tapi karena dibatasi dengan ketentuan dan pada akhirnya mereka harus tunduk pada aturan dan tunduk pada otoritas Tuhan yang telah memakai mereka selama 5 tahun dan 10 tahun. Dalam bacaan kita ayat pertama dikatakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Pertama-tama hendak menegaskan kepada kita semua bahwa
dan Bapak Ibu bisa merasakan perkembangannya pada anak-anak kita. Sungguh jauh berbeda dengan cara mendidik kita. Bahkan sungguh jauh berbeda dengan cara kita dididik oleh orang tua kita. Tantangan yang pertama akan kita hadapi dalam keluarga kita. Di zaman seperti ini, batas-batas antara benar dan tidak benar, baik dan buruk menjadi kabur, tidak lagi diperjuangkan. Ajaran sehat. Orang bisa melakukan apa saja untuk memenuhi keinginannya, memenuhi kepentingannya. Sekalipun untuk itu kebenaran ditutup, sekalipun untuk itu keadilan ditutup. Dan itu fakta yang kita alami saat ini, sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu, kita rasakan dalam kehidupan bersama. Dan kalau kita sebagai saksi Kristus, karena kepentingan kita, lalu kita menuntut kebenaran, kita menuntut keadilan, kita menuntut kejujuran, kita menuntut untuk memperjuangkan kesejahteraan banyak orang, saatnya Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari kita semua. Ini tidak membuat Bapak Ibu kecut hati, tidak